Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua selalu diberi kesehatan ya. Anak-anak, di tengah pandemi seperti ini, kalian jangan lupa untuk tetap menerapkan 3M ya. Yang pertama, kalian harus senantiasa menggunakan masker, terutama ketika berpergian keluar rumah. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Dan yang ketiga, kalian harus menjaga jarak, terutama di tengah keramaian. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan juga kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Silakan kalian siapkan terlebih dahulu buku dan juga alat tulisnya. Dan jangan lupa kalian tetap harus menyimak video pembelajaran ini sampai akhir. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu dengan menyimak video pembelajaran, kalian dapat menyebutkan 3-5 sikap agar terwujud persatuan dalam keberagaman di rumah secara benar. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan isi teks yang dibaca berkaitan dengan lingkungan sehat secara tepat. Yang ketiga, kalian dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat menggunakan ejaan yang tepat. Halaman rumah Dayu bersih dan sehat. Halaman rumah bebas dari sampah. Di sana juga ditanam bunga-bunga. Halaman rumah menjadi asri dan indah. Nah, anak-anak, kalian bisa melihat gambar yang ada. Di sana, keluarga Dayu bersama-sama membersihkan lingkungan rumah mereka. Sekarang coba kita jawab pertanyaan berkaitan dengan isi dari gambar tersebut. Yang pertama, apa yang dilakukan Dayu dan keluarga? Ya, jadi yang dilakukan Dayu dan keluarganya adalah membersihkan lingkungan bersama-sama. Kemudian sikap apakah yang ditunjukkan Dayu dan keluarga? Yaitu sikap gotong royong dan juga cinta lingkungan ya. Jadi gotong royong itu artinya bekerja bersama-sama, dan cinta lingkungan kalian bisa lihat dari gambar tersebut bagaimana cara mereka merawat tanaman dan juga merawat lingkungan. Dayu dan keluarga kerja bakti membersihkan halaman rumah. Halaman rumah menjadi bersih, asri, dan indah. Dayu dan keluarga juga sering melakukan kegiatan bersama yang lain. Mereka menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Bisa kalian lihat pada gambar di bawah. Jadi di bawah ada 2 buah gambar yang menunjukkan kegiatan Dayu bersama dengan keluarganya. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Ya, di bawah ini ada 2 buah gambar yang menunjukkan kegiatan Dayu bersama dengan keluarganya. Nah, sekarang kalian jawab beberapa soal yang berkaitan dengan kedua gambar tersebut. Yang pertama, apa kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar 1? Ya, jadi kegiatan pada gambar 1 yaitu mereka sedang berolahraga bersama. Yang nomor 2, apa kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar 2? Ya, jadi gambar di sebelah kanan itu yaitu mereka sedang mengobrol bersama-sama.
ya. Kemudian yang nomor 3, mengapa kegiatan seperti pada gambar 1 dan 2 perlu dilakukan? Ayo, mengapa anak-anak? Yaitu untuk menjaga persatuan keluarga kita dan bisa saling menghargai dalam keluarga. Nomor 4, apa yang harus dilakukan agar terwujud sikap kebersamaan dalam keluarga? Yang harus kita lakukan yaitu melakukan kegiatan bersama-sama, ya, seperti misalnya makan bersama, berolahraga bersama, berwisata bersama, beribadah bersama, atau melakukan kegiatan bersih-bersih bersama, ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali ada kegiatan, ya, yang bisa dilakukan. Yang nomor 5, apa yang akan terjadi jika sikap kebersamaan tidak ada dalam keluarga? Apa yang terjadi anak-anak? Yaitu tidak rukun, ya. Tidak rukun itu ditandai dengan sering bertengkar, ya, saling tidak menghargai satu sama lain, tidak ada yang saling menghormati antar anggota keluarga. Seperti itu anak-anak. Anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan. Jadi ini ada pengalaman yang diceritakan oleh Dayu. Halaman rumah merupakan tempat penuh kesan bagiku. Di sana, keluargaku sering kerja bakti bersama. Di sana, tempat berkumpul dan saling bercerita satu sama lain. Di sana juga tempat berolahraga di pagi hari. Hidup dengan kebersamaan itu menyenangkan. Kebersamaan merupakan perwujudan sikap persatuan. Setelah kalian menyimak cerita dari Dayu tersebut, apakah kalian tahu sikap apa saja yang harus dimiliki agar dapat terwujud rasa persatuan dalam keluarga? Nah, berikut ini ada beberapa sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam keluarga. Yang pertama yaitu tidak bersikap mau menang sendiri, ya. Jadi kalian harus punya sikap mengalah satu sama lain, ya, supaya tidak terjadi pertengkaran, supaya persatuan dalam keluarga tetap terjaga. Kemudian sikap yang kedua yaitu menghargai pendapat orang lain, ya. Kalian tidak boleh memaksakan pendapat kalian saja. Kalian juga harus menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu mau bekerja sama dengan anggota keluarga lain. Yang keempat, mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Jadi, apabila kalian bersalah, kalian harus mengakui apa kesalahan kalian dan meminta maaf kepada orang yang sudah kalian sakiti. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Apabila ada orang yang meminta maaf kepada kalian, kalian harus berlapang dada dan mau memaafkan kesalahan orang tersebut, ya. Anak-anak, sekarang mari kita amati bersama teks yang berjudul Halaman Rumah Dayu Indah dan Asri. Halaman Rumah Dayu Indah dan Asri. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Di sana ada bunga-bunga indah yang tersusun rapi. Banyak kumbang dan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga. Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk berteduh. Di bawahnya ada tempat duduk yang tersusun rapi. Ada juga tempat Dayu dan teman-teman biasa bermain. Halaman rumah terasa sejuk dan nyaman. Halaman rumah Dayu bebas dari sampah. Di halaman tidak ada sampah yang berserakan. Sampah-sampah selalu dibuang pada tempatnya. Sampah dipisah menjadi dua bagian, ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Semua anggota keluarga bertanggung jawab menjaga kebersihan. Halaman rumah Dayu
merupakan contoh lingkungan rumah yang menyehatkan. Nah, anak-anak, dari teks yang sudah kita amati bersama-sama ya, kalian dapat mengetahui beberapa informasi. Di halaman rumah Dayu itu ada banyak bunga-bunga yang indah tersusun rapi. Nah, karena ada banyak bunga, maka banyak kumbang dan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga tersebut ya. Kemudian ada juga pohon rindang, tempat untuk berteduh. Kemudian ada tempat duduk yang tersusun rapi ya. Jadi halaman rumah Dayu itu terasa bagaimana? Terasa sejuk dan nyaman. Selain itu, halaman rumah Dayu juga terbebas dari sampah. Tidak ada satupun sampah yang berserakan. Kenapa? Karena sampah-sampah selalu dibuang pada tempatnya ya. Dan kemudian tempat sampah di halaman rumah Dayu itu ada 2 anak-anak ya. Sampah-sampah tersebut dipisah menjadi 2 bagian ya. Jadi ada tempat sampah khusus untuk sampah organik. Anak-anak tahu sampah organik itu sampah apa saja? Jadi sampah organik itu adalah sampah yang nantinya dapat didaur ulang. Misalnya saja seperti sampah dedaunan ya. Nanti sampah dedaunan itu dapat didaur ulang menjadi pupuk ya. Kemudian ada satu tempat sampah lagi untuk sampah anorganik. Jadi anorganik itu yang tidak berasal dari makhluk hidup. Dan juga sampah anorganik itu tidak bisa didaur ulang ya. Seperti apa misalnya contohnya anak-anak? Ya, seperti misalnya plastik ya. Plastik bisa didaur ulang? Tidak bisa. Jadi seperti itu contohnya anak-anak. Dan halaman rumah Dayu tersebut merupakan contoh lingkungan rumah yang menyehatkan. Tentu semua orang pasti ingin memiliki rumah yang sehat. Maka dari itu, anak-anak juga harus bisa mengikuti apa yang dilakukan Dayu ya. Jadi anak-anak harus menjaga kebersihan rumah kalian ya. Anak-anak, sekarang Ibu akan berikan tugas untuk kalian ya. Sudah tahukah kamu bahwa halaman rumah yang bersih itu menyehatkan? Amati gambar di bawah dengan teliti. Jadi anak-anak, sekarang coba kalian amati gambar yang tertera ya. Jadi di sana ada gambar lingkungan sehat. Kemudian setelah kalian amati gambar tersebut, kalian jawab soal yang ada di sebelah kanan. Ada 2 buah soal. Yang pertama, informasi apa saja yang dapat kamu peroleh dari gambar yang kamu amati. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan agar tercipta suasana lingkungan seperti gambar. Silakan kalian kerjakan tugas tersebut ya. Kemudian hasilnya bisa kalian share atau kalian bagikan di grup WhatsApp. Nantinya akan Ibu koreksi mengenai jawaban kalian ya. Selamat mengerjakan anak-anak.